Assalamualaikum teman-teman cat lovers. Terima kasih sudah mampir di channel YouTube aku, Cat is Love. Di sini aku akan menceritakan, aku akan berbagi tips bagaimana aku menangani 3 kucingku yang terkena virus 3 kucing sekaligus. Nah, di sini aku akan menceritakan detailnya seperti apa yang aku lakukan penanganannya di rumah tanpa ke dokter hewan. Ini mungkin akan berguna buat teman-teman yang sekiranya jauh dari dokter hewan atau mungkin kurang biaya untuk ke dokter hewan seperti aku. Nah, sini aku akan membahasnya. Teman-teman nggak perlu panik. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membeli air kelapa hijau. Begitu tahu kucing-kucing teman cat lovers terkena virus, itu teman-teman langsung aja beli, cari air kelapa hijau. Kalau nggak ada kelapa hijau, kelapa muda, pokoknya air kelapa terserah apa aja. Langsung teman-teman kasih ke kucing teman-teman, di spread aja pakai suntikan tanpa jarum. Itu dilakukan setiap 10 menit. Setiap 10 menit minimal 2 mili. Lalu teman-teman kalau ada VCO atau minyak kelapa, setelah meminumkan air kelapa hijau, teman-teman juga bisa kasih sedikit aja 0,5 mili ke kucingnya teman-teman. Itu nanti akan mengurangi baunya, mengurangi bau dan liur yang menetes pada kucing teman-teman. Teman-teman juga harus tetap kasih makan ke mereka. Waktu kemarin itu aku kasih makanan recovery. Nah, setelah itu baru kita lakukan pengobatan. Nah, teman-teman, ini kondisi kucing aku. Pertama aku tahu dia terkena virus. Pas pulang, aku langsung menemukan dia dalam keadaan seperti ini. 2 kucingku langsung terkena virus. Ciri-cirinya adalah mata berair, hidung berair, dan di mulutnya itu netes, liurnya netes, dan itu cukup bau ya teman-teman. Itu jadi mereka kalau virus selisi itu menyerang pernapasan atas, jadi mereka susah bernafas. Itu ciri-cirinya yang aku tahu. Hal yang teman-teman harus ingat, jangan kasih obat kepada kucing yang dalam keadaan perut kosong. Jadi yang aku lakukan adalah tetap memberikan mereka makan setiap 30 menit, meskipun cuma 2 mili, tapi yang penting perut mereka terisi, dan minumnya air kelapa tetap aku spread ke mulutnya. Jika kucing teman-teman muntah setelah dikasih makan, jangan panik. Teman-teman bisa kasih polisilen 0,5 mili aja setengah jam sebelum mereka makan. Setelah makan langsung aku kasih antibiotik Usimog, lalu aku campur dengan obat asetilsisten. Aku pikir untuk antibodi tubuhnya, dan asetil ini adalah obat untuk melegakan tenggorokannya, mengencerkan dahak agar mereka lebih enteng bernafasnya. Harusnya aku kasih obat D2, tapi kebetulan obat D2 aku habis, jadi aku lagi pesen. Pemberian antibiotik ini pagi dan sore aku kasih, dan ini harus selama 7 hari ya. Jadi aku harus tetap kasih mereka selama 7 hari. Setelah kasih obat, 1 jam kemudian baru aku kasih vitamin Nutri Plus Gel. Terus aku kasih madu juga, madu TJ yang panas dalam. Aku campur dengan air sedikit untuk mengobati sariawannya. Lalu siangnya habis makan aku kasih imbus anak yang sirup. Setelah itu 1 jam kemudian aku kasih vitamin B kompleks. Begitu seterusnya, pokoknya aku nggak ninggalin mereka, aku tetap kasih air kelapa hijau. Tapi kalau air kelapa hijaunya udah habis atau lagi nggak ada, aku kasih air larutan penyegar cap kaki 3 sebagai pengganti air kelapanya. Sorenya aku kasih Usimog lagi dicampur dengan asetil tadi. Terus malamnya aku coba nebu tradisional aja, pakai rebusan sereh. Terus aku tutup kandangnya. Habis itu mereka minta keluar, dan aku coba keluarin mereka. Ternyata mereka mau pipis dan pup.
Suara mereka masih belum keluar, tapi kondisinya sudah lebih membaik. Bernafasnya sudah tidak lewat mulut lagi, dan bahkan yang satu sudah mau makan sendiri. Ini pipisnya sampai kayak gini warnanya. Nah, ini dia kucing aku yang satu ini sudah mau makan sendiri. Dan tadi ini dia habis pupnya itu ada warna putihnya gitu, teman-teman. Jadi itu adalah salah satu ciri dari terkena virus, pupnya menjadi warna putih. Nih kayak gini, maaf ya agak jorok. Nah, paginya aku jemur mereka berdua di jam 9 sampai jam 9.15 aja, 15 menit aja, agar virusnya cepat mati ya. Terus habis itu aku kasih makan, minum air kelapa hijau lagi, terus UC Mok lagi. Tapi tidak aku campur lagi dengan asetil karena pernapasan mereka sudah lega. Siangnya, karena D2 kucing aku udah nyampe, aku kasih D2. Nah, tapi pas malamnya kucing aku yang abu juga terjangkit virus. Jadi sekarang ada 3 kucingku yang terkena virus. Beruntungnya transfer faktor plusku sudah nyampe, jadi aku mengobati mereka dengan cara yang sama. Minum air kelapa hijau, makan makanan recovery, kasih antibiotik pagi dan sore, dicampur dengan asetil. Jika pernapasannya sudah lega, asetilnya dihentikan, tapi UC-MOK-nya, antibiotiknya harus tetap dilanjutkan selama 7 hari. Siang dikasih D2, dan jika kucingnya udah sembuh, sebelum 3 hari juga sudah bisa dihentikan D2-nya. Dan kemudian multivitaminnya yang wajib. Ada Nutri Plus Gel, ada vitamin B kompleks, ada madu panas dalam, ada VCO, dan bahkan kadang aku campurkan air minumnya dengan perasan kunyit untuk mengurangi sakit di gusinya, di bagian mulutnya, luka. Karena itu yang menyebabkan mereka nggak mau makan. Setelah itu D2-nya sudah aku hentikan, aku ganti siangnya kasih transfer faktor plus, dicampur aja ke makanannya. Aku beli cuma 6 kapsul ya, waktu itu cuma 6 kapsul, jadi 1 butir untuk 3 kucing. Langsung aku kasih untuk 3 kucing. Harusnya sih 1 kapsul untuk 1 kucing ya, tapi karena kondisi kucing aku sudah agak membaik, tapi sebaiknya teman-teman 1 kapsul untuk 1 kucing ya, dicampur ke makanannya. Kalau misalkan ada transfer faktor di awal, sebaiknya langsung kasih transfer faktor aja, karena sangat berpengaruh untuk mempercepat penyembuhan mereka. Aku ngerasain banget 1 butir untuk 3 kucing aja mereka udah kelihatan perubahannya, teman-teman. Karena aku udah terlanjur kasih antibiotik di awal, jadi aku harus tetap kasih selama 7 hari sampai mereka benar-benar pulih. Yang harus diperhatikan teman-teman, cek kondisi tubuh mereka, cek di bagian kupingnya kalau terasa dingin, teman-teman harus kasih mereka tempat yang hangat. Ya, kayak aku tutup kandangnya dan aku kasih alas yang tebal supaya mereka nggak kedinginan. Lupa cek mereka secara berkala karena virus itu tidak segampang itu pergi. Aku selama 5 hari benar-benar tidurnya cuma 2 jam, 3 jaman karena takut kenapa aku harus cek keluar. Minum, perhatikan mereka jangan sampai dehidrasi, jangan sampai perutnya kosong. Itu yang paling utama ya teman-teman. Setelah memastikan mereka sembuh, mandikan dulu mereka, baru digabung dengan kucing-kucing yang sehat. Terakhir kucing aku yang abu, sembuhnya paling terakhir karena aku harus habiskan 7 hari untuk UC Mok-nya baru aku kasih masuk. Tapi aku mandikan dulu baru aku gabung dengan kucing-kucing yang lainnya. Alhamdulillah kucingku semuanya sembuh teman-teman. Yang penting harus telaten, benar-benar harus telaten teman-teman. Nah, ini kucing-kucing aku yang kemarin terkena virus salisi. Alhamdulillah sembuh 3-tiganya. Ini ini juga yang ini. Nah, ini mereka sudah bergabung sama kucing yang lain, udah aku bawa masuk ke rumah. Aku sangat bersyukur semua kucingku bisa melawan virus. Aku doakan semoga teman-teman yang kucingnya lagi terkena virus, semoga bisa cepat sembuh. Dan sekali lagi aku kasih
tahu kalau ini caraku sendiri untuk menangani kucing-kucingku karena aku tidak punya biaya yang cukup untuk bawa 3 kucingku ke dokter hewan. Jadi ini aku lakukan sebisaku, semampuku di rumah. Teman-teman boleh ikutin, boleh juga enggak. Dan mungkin ada yang salah dari bahasa atau cara aku, mohon dimaafkan ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman cat lovers lainnya. Aku minta supportnya, like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Kasih banyak sebelumnya, sehat-sehat untuk teman-teman cat lovers semuanya dan juga untuk anabul-anabulnya. Assalamualaikum.